Shalom, salam sehat, Ibu Bapak, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, renungan pada hari ini, Senin tanggal 26 Juli 2021. Kita akan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 364 ayat 1 ditambah ayat yang ketiga. Berserah kepada Yesus tubuh, roh dan jiwaku. Ku kasihi, ku percaya, ku ikuti Dia terus. Aku berserah, aku berserah kepadamu, Juru Selamat. Aku berserah, berserah kepada Yesus. Aku jadi milikmu. Berilah rohmu meyakinkan bahwa kau pun milikku. Aku berserah, aku berserah kepadamu, Juru Selamat. Aku berserah. Mari kita berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Ibu Bapak, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini yaitu dari kitab 2 Tawarikh pasal 30 ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Sekarang janganlah tegar tengkuk seperti nenek moyangmu. Serahkanlah dirimu kepada Tuhan dan datanglah ke tempat kudus yang telah dikuduskannya untuk selama-lamanya. Serta beribadahlah kepada Tuhan Allahmu supaya murkanya yang menyala-nyala undur daripadamu. Onpe sayunang mapatakak kamu takku munai. Songon na minahenyo pumuna. Pasat hamu matagonat dirimu na tu Jehovah. Jala robe mahamu tu habadionna. Naong pinarbadian na rodi saleling-ilelenga. Jala oloi hamu ma Jehovah de batamuna. Asa mudar sian hamu. Par piar-piar ni rimasna. Demikian firman Tuhan. Ibu Bapak, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ketika bangsa itu sudah mencapai kehidupan yang sedemikian rupa, terkadang mereka lupa, terkadang mereka lalai akan tugas dan tanggung jawabnya. Maka pada hari itu Hizkia mengingatkan kembali umat Israel supaya mereka melakukan firman Tuhan, melakukan titah Tuhan sebagaimana yang sudah disampaikan dan diamanatkan tentang Paskah sebagai momentum peringatan bahwa bangsa itu diberkati Tuhan, bangsa itu dilindungi Tuhan, bangsa itu diberi Tuhan kemerdekaan, kemenangan dan kebebasan dari penjajahan Mesir. Maka pada waktu itu Hizkia mengingatkan bahwa umat itu harus senantiasa memelihara ritual penyembahan ibadah Paskah sebagai peringatan umat itu akan pembebasan Allah kepada umat Israel dari tanah pembuangan Mesir.
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Hizkia mencoba mengingatkan umat itu supaya sejarah kelam nenek moyang Israel yang begitu keras tengkuk, yang begitu keras kepala, tidak mau mereview kehidupan mereka kepada Tuhan. Diingatkan Hizkia supaya perilaku seperti itu dibuang, supaya perilaku seperti itu tidak dipelihara. Maka Hizkia menghimbau, serahkanlah dirimu kepada Tuhan, datanglah beribadah kepadanya, supaya murka Tuhan undur daripada kita. Ayat ini menjadi sangat penting, menjadi sangat relevan bagi kita pada saat ini. Ketika ibadah di gereja HKBP Jalan Lurah juga masih dalam kondisi di rumah masing-masing, maka penting bagi kita bahwa setiap kita beribadah di tempat kudus di rumah kita masing-masing. Meskipun dari tempat kita masing-masing. Dan ibadah yang sejati itu adalah ibadah yang mempersembahkan seluruh hidup. Ibadah yang memberikan seluruh eksistensi kemanusiaan kita kepada Tuhan. Di mana ibadah kita bukan hanya masalah ketika kita bernyanyi, ketika kita berdoa kepada Tuhan. Tapi hal yang terpenting adalah kesetiaan kita kepada Tuhan dengan segala aspek kehidupan kita. Roma 12 ayat 1 yang mengatakan bahwa ibadahmu yang sejati adalah ketika hidupmu engkau persembahkan kepada Tuhan. Maka setiap waktu, setiap hari, setiap tempat adalah tempat kita untuk beribadah kepada Tuhan. Maka jangan sungkan saudaraku. Maka jangan enggan untuk berdoa di rumah masing-masing. Berdoa dengan sepenuh hati, beribadah dengan sepenuh jiwa, dan bersungguh-sungguh kepada Tuhan. Di murka Tuhan yang masih mengizinkan COVID-19 Corona dan variannya sampai saat ini, setelah sekian lama setahun lebih kita melaluinya, sampai saat ini kita masih harus diminta Tuhan untuk bersungguh-sungguh beribadah, berdoa, dan mempersembahkan seluruh eksistensi kehidupan kita kepada Tuhan, supaya Tuhan senantiasa melindungi kita dalam memenangkan pertarungan kita dengan kesukaran ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika Tuhan mengizinkan umatnya, ketika Tuhan juga mengetahui dan memahami segala seluk-beluk kehidupan umatnya saat ini. Secara khusus bagi jemaat Tuhan yang masih isolasi mandiri hari ini. Maka firman ini menguatkan, firman ini meneguhkan kita untuk tetap dan senantiasa berserah diri kepada Tuhan. 1 Petrus 5 ayat 17 mengatakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan, karena Dia yang memelihara kamu. Karena Tuhan yang memelihara kita. Karena Tuhan yang senantiasa memberikan kita pertolongan. Dengan semangat iman kita memenangkan dan melampaui kesukaran ini bersama dengan Tuhan Yesus. Karena setiap hal, setiap waktu kita senantiasa diberikan Tuhan pertolongan untuk melampaui kesukaran kita. Sama seperti umat Israel dahulu dimenangkan dan dimerdekakan Tuhan dari kesukaran, dari penjajahan, dari perbudakan di tanah Mesir. Demikian juga kita saat ini. Pasti kita akan dimenangkan Tuhan dari kesukaran ini. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Yesus Kristus, terima kasih Tuhan atas firman-Mu hari ini yang mengingatkan kami supaya kami senantiasa di dalam iman kepada Tuhan beribadah kepadamu. Dengan sujud sembah kami di dalam nyanyian dan doa kami Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan bagi setiap ibadah kami menjadi sarana bagi kami untuk memohon kepadamu. Ya Allah, kami berkatilah dunia ini dan bersegeralah menolong kami. Dan kami tidak akan jemu berdoa untuk memohon pertolongan Tuhan. Semoga Tuhan yang memberkati mereka yang sedang isolasi mandiri. Kiranya Tuhan yang menguatkan mereka yang sedang dirawat di rumah sakit saat ini.
di masa kesukaran pandemi COVID-19 ini. Ya Tuhan, berkatilah seluruh hidup kami dan dunia ini, supaya kami boleh mendapatkan kemenangan di masa kesukaran ini. Berkati seluruh jemaat Tuhan dimanapun mereka berada saat ini. Biarlah di masa PPKM ini Tuhan, level 4 ini, kami boleh bersabar, bersatu hati, sehingga kami boleh memenangkan kesukaran ini bersama seluruh umat Tuhan, bersama seluruh bangsa kami, bersama seluruh pemimpin negara kami, sehingga bangsa ini diberkati dan dimenangkan dari kesukaran ini. Terima kasih Tuhan, dalam hidup kami, di rumah, dimanapun kami saat ini beraktivitas, kami serahkan hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin.